إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, yang mana karena seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, kita masih bisa untuk tinggal di dunia ini sementara dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Maka daripada itu, marilah kita manfaatkan sisa-sisa usia kita, sisa umur kita untuk memperbanyak bertobat kepada Allah. Karena memang sifat manusia itu mukhti'un, ya. Manusia itu banyak berbuat salah. Sehingga Allah sendiri dalam hadis qudsi mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu banyak membuat kesalahan dan dosa siang malam. Namun bukan berarti Allah menyuruh berbuat dosa. Nah, di sini mesti kita garis bawahi. Karena ada pertanyaan, ya. Ada saya dengar Ustaz, ada ikhwan yang bertanya. Kata Ustaz itu, ya, kita harus berbuat maksiat, ya, berdasarkan hadis-hadis itu. Karena dalam hadis lain Allah mengatakan laulam tuznibu, ya, kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan mengganti kalian. Dan Allah datangkan satu kaum yang mana mereka berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah dan Allah ampuni. Namun ini bukan berarti Allah menyuruh berbuat dosa. Nah, sehingga dibutuhkan di sini tahsilul ilm, ya. Jadi seorang itu belajar harus melalui tahsil. Tahsil itu artinya dia tahu dasar pemahaman akidah Islam. Makanya seorang itu harus mengetahui kehendak Allah itu ada dua. Ada namanya iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Ini disepakati oleh ulama Ahlussunnah, diselisih oleh Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, ya. Yang apa yang sudah iradah syar'iyyah adalah kehendak yang Allah sukai, kehendak yang sesuai dengan syariat Allah, yaitu Allah suka kita taat, Allah suka kita menjauhi maksiat.
Namun iradah syariah ini tidak semuanya terjadi. Kadang ada orang yang taat, ada yang maksiat. Namun maksiat itu memang terjadi atas iradah Allah, namun bukan iradah syariah, namun iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai, namun dia terjadi. Ini salah fatal tuh Pak ya. Kalau Allah nyuruh kita na'udzubillah ya. Na'udzubillah Allah nyuruh maksiat, na'udzubillah. Allah aja mengecam maksiat ya, mengancam pelakunya dengan neraka. Masa Allah nyuruh maksiat? Ini mesti kita pahami dalam hal itu ya. Ini ada pertanyaan seperti kami jelaskan supaya jelas masalahnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita bertobat. Karena Allah tahu ya, manusia itu kena ilmu Allah itu luar biasa. Allah tahu makana wa ma sayakun. Wa man lam yakun iza kana madza sayakun. Itu Allah tahu semua. Allah tahu yang telah terjadi, yang akan datang. Kemudian yang tidak terjadi. Kalau yang tidak terjadi ini, apa yang akan, kalau terjadi apa yang akan terjadi? Itu Allah mengetahui. Ini luar biasa. Maka karena Allah tahu manusia ini akan banyak berbuat maksiat, maka Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Makanya Allah mengatakan, ya kan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ya kita masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita gunakan untuk bertobat. Karena kita tidak tahu kapan giliran kita akan menghadap Allah. Sudah banyak tanda-tanda yang luar biasa yang terjadi. Kematian saudara kita, kematian ya orang tua kita, nenek kakek kita, itu semuanya tanda kebesaran Allah, bahwasanya benarlah apa yang telah Allah firmankan. Sehingga ulama salaf mengatakan kafa bil mauti mau'izatan, ya. Cukuplah ya kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Karena sesungguhnya kita tidaklah hidup selamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan kajian kita, yang mana kita telah masuk kepada bab tidak boleh menyembelih di tempat yang disembelih di tempat itu kepada selain Allah. Kemudian telah dibawakan ayat, kemudian hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin hadis dari sahabat Thabit ibn Ad-Dhahhak, Thabit bin Dhahhak, ya. Kemudian apa pelajaran ini ya? Batasan yang terakhir kemarin ya, apa pelajaran dari hadis ini? Qala al-muallifu qala asy-syarihu hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Ma yustafadu minal hadis. Apa saja, karena di sini maknanya alladzi, ya, maknanya isim mausul yang memberikan makna umum, ya. Apa saja gitu ya, yang diambil pelajaran, itu yustafad, itu diambil faedah, ya, diambil pelajaran, karena dalam bentuk ya majhul di sini, ya, maka berakhiran di kalau diterjemahkan. Apa saja yang diambil faedah, ya gitu, minal hadis, dari hadis yang sebelumnya. Yang pertama, al-man'u minal wafa'i bin nadri iza kana fil makanil ladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Yang pertama pelajarannya ya larangan menunaikan ya nazar, larangan dari menunaikan nazar apabila nazar tersebut dilakukan di tempat yang mana tempat tersebut pernah ya dikhususkan, dilakukan di situ ya
untuk penyembahan kepada berhala. Walaupun ya setelah sebelumnya ya, walaupun setelah ya zawalihi, setelah hilangnya berhala tersebut gitu. Jadi pelajaran yang pertama itu Bapak Ibu, kita dilarang ya berdasarkan hadis sebelumnya menyembelih atau menunaikan nazar di tempat yang mana tempat tersebut pernah dilakukan penyembahan kepada selain Allah, seperti menyembelih kepada selain Allah meskipun telah hilang berhala di situ gitu. Meskipun nggak ada lagi gitu ya, namun ternyata sebelumnya pernah, maka nggak boleh. Kemudian yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakani 'aidil jahiliyati walau ba'da zawalih. Ya, larangan dari menunaikan nazar di tempat yang mana di tempat itu pernah dilakukan perayaan jahiliyah, walaupun ya setelah tidak ada lagi perayaan tersebut, nggak ada lagi orang merayakannya, namun dulunya pernah Pak gitu ya, maka kita katakan berdasarkan hadis sebelumnya ini tidak diperbolehkan. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Aidul jahiliyah itu ya, perayaan-perayaan jahiliyah itu adalah perayaan-perayaan yang mengantarkan kepada syirik ya. Walaupun dia bukan syirik ya, mungkin dia tasyabbuh saja. Nah, contoh ya perayaan Imlek ya, di situ pernah dirayakan perayaan Imlek kan gitu. Ini kan bisa mengarah kepada kesyirikan. Atau di situ pernah dulu dirayakan perayaan sedekah bumi, atau dulu pernah dirayakan sedekah laut, maka kita katakan ini ya mengantarkan kepada syirik, bahkan syirik itu sendiri ya, karena kita nggak boleh sedekahkan, kita syukur Pak Ustadz. Nah, syukur nggak seperti itu ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, jangan kepada lautnya. Syukur itu kan syukron ya, ashkuruka syukron kan gitu. Terima kasih, masa terima kasih sama laut, lupa sama Rabbul Bahr ya, pencipta laut. Terima kasih sama Allah, nggak usah terima kasih sama bumi. Kan itu alasan orang sedekah bumi. Ngapain Pak? Kan sedekah bumi ini kan Pak Ustadz kan kita berterima kasih bumi telah menumbuhkan, bukan bumi yang numbuhin, Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada bumi, kan gitu. Allah yang menciptakan bumi, maka Allah tidak pernah menyuruh kita berterima kasih seperti itu. Kalau kita ingin bersyukur, ada syariatnya, ya. Bagaimana ya? Misal kita sedekah, kita undang anak yatim, dia makan ya, tanpa melakukan perbuatan israf, perbuatan bahkan tabzir ya Pak ya, membuang makanan di laut, itu apa gitu ya. Dan ini tidak dibenarkan yang seperti itu. Walaupun alasannya ini adalah budaya ya. Ini sudah dilakukan oleh turun temurun. Nah, maka ya budaya-budaya yang seperti itu yang bertentangan dengan agama, maka tugas kita lah untuk meluruskannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena di zaman Nabi budaya jahiliyah banyak kali Pak. Bahkan ulama Syekhul Islam juga ya, Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku ya tentang jahiliyah. Iya. Tentang adat-adat jahiliyah. Tradisi-tradisi jahiliyah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Hendaknya mufti istifsal ya, bertanya tentang perincian masalah dari yang bertanya, dari mustafti yang bertanya sebelum berfatwa. Maka fatwa itu Bapak Ibu berbeda dia antara satu tempat dengan tempat lain, tergantung kondisi Pak. Ya, karena fatwa itu berdasarkan kondisi yang
Tanya. Nggak bisa kita samaratakan ya. Kita ambil fatwa di negeri sebelah, kemudian kita bawakan ke negeri kita tanpa melihat konteks dari negeri kita. Maka fatwa yang seperti itu mesti dikaji ulang. Karena terkadang ada orang yang mengambil sebuah fatwa, namun konteksnya berbeda, Pak. Contoh ya, di waktu itu terjadi fatwa ulama kita tentang hukum pemilu di Irak. Ulama mengatakan boleh ikut pemilu dengan syarat memilih Ahlus Sunnah di situ. Karena pemimpin calonnya itu Ahlus Sunnah dengan Syiah. Maka kita harus ikut pemilu, pilih siapa? Ahlus Sunnah. Dan itu juga dalam keadaan darurat ya, atau akhafud darurain ya. Memilih mudarat yang lebih kecil karena memang udah jelas ini lawannya ini adalah Syiah. Nah, dan tidak bisa kita bawakan fatwa itu ya kan, kita bawakan negeri kita karena konteksnya berbeda ya kan, karena konteksnya berbeda. Maka kembali kepada hukum asalnya, itu termasuk tasyabuh dengan kufar atau tasyabuh bil kufar. Kenapa Pak Ustaz tasyabuh bil kufar ya? Karena memang orang kufar lah yang melakukan sistem yang seperti itu. Kita ikutan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi sekarang ya? Maka kita lihat kelemahan umat Islam, Pak. Karena kebanyakan tasyabuh bil kufar, lemah, Pak. Allah nggak tolong kalau kita tidak menolong agama Allah. Ya, makanya Rasul selalu mengingatkan, jangan mengikuti adat tradisi orang Yahudi itu, kalian akan dikuasainya. Terbukti banyak. Kenapa umat Islam lemah sekarang dikuasai Yahudi? Karena umat Islam tidak ngekor sama Yahudi, ngikuti tradisi Yahudi gitu ya. Iya, tata cara Yahudi yang diikuti, ya kan, gaya-gaya Yahudi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak tolong gitu. Karena yang menolong kita itu Allah Subhanahu wa taala. Gampang bagi Allah kalau ingin menghancurkan Yahudi itu. Namun Allah ingin ya hamba-hambanya itu berpegang teguh dengan syariatnya. Disitulah datang pertolongan Allah. Allah janjikan itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Itu janji Allah. Tolong dulu agama Allah. Ini bagaimana kita akan ya mengambil atau membebaskan Masjidil Aqsa gitu ya dari tangan Yahudi, sementara kita sendiri ya masjid di depan rumah pun, dekat rumah tidak bisa kita hadiri gitu. Iya, bagaimana mungkin gitu, Pak ya? Nak membela Palestina, membela Islam di diri kita aja kita nggak sanggup. Masih banyak melanggar syariat Allah, masih suka musik-musik gitu. Saya heran tuh ya, ada relawan ya, ayo kita bela Palestina, tapi memang kita, bagaimana Allah akan menolong antum? Hancurnya Andalus itu karena itu, Pak. Karena umat Islam sudah sibuk mengikuti orang Yahudi. Musik itu kebiasaan Yahudi, iya kan? Konser-konser. Banyak umat Islam sekarang, na'udzubillah, udah ngadain konser juga. Itu bakal hancur juga itu. Dengan menyebut nama Allah yang mengikuti Yahudi itu, Pak, insya Allah bakal hancur gitu. Karena Allah nggak tolong lagi gitu. Kalau kita nggak nolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah bisa menolong kita gitu kalau kita tidak menolong agama Allah? Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, maka kita mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Mudah-mudahan ya dengan kita menegakkan agama Allah, menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dengan begitu kita mengharapkan pertolongan Allah. Kemudian juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita ya. Mudah-mudahan saudara kita Allah berikan ya kekuatan, Allah berikan mereka kesabaran, karena itu adalah ujian yang sangat besar, Pak.
yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan ujian ini ya Allah beri mereka hidayah, Allah kokohkan di situ tauhid ya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari ya kekufuran, kebid'ahan yang mana itulah menyebabkan kelemahan umat Islam itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, sadduz zari'ati al-mufdiyati ila syirki. Pelajaran yang keempat ya yang bisa diambil dari hadis yang sebelumnya, bahwasanya dianjurkan untuk menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, diputus jalannya, ditutup jalannya, itu namanya sadduz zari'ah, ya, menutup celah, menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena orang yang menyembelih di tempat yang mana di tempat itu ada pernah dilakukan penyembelihan kepada selain Allah, maka itu dikhawatirkan, Pak ya. Dikhawatirkan orang itu niatnya ya, motivasinya akan mengantarkannya kepada menyembelih kepada selain Allah, sehingga ditutup celah itu. Karena memang Islam ini luar biasa, Pak. Jadi istilah kita sadduz zari'ah itu adalah tindakan preventif, ya, tindakan pencegahan. Karena memang mencegah itu lebih ringan, lebih dikedepankan daripada mengobati. Karena kalau sudah terkena, kalau sudah sakit, tentu penanganannya lebih besar gitu ya. Iya. Sebelum sakit maka dicegah. Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali Pak ya, sebelum terjadi perzinahan maka Allah mengharamkan seluruh jalan-jalan, sebab-sebab yang mengantarkan kepada perzinahan itu. Wala taqrabu zina, kata Allah. Jangan kalian dekati zina. Ini luar biasa Pak. Luar biasa Al-Quran itu. Memang mukjizat yang luar biasa. Allah tidak mengatakan wala taznu atau wala tazni gitu ya. Jangan engkau berzina. Namun Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Kenapa? Nah, karena kalau seandainya jalan-jalannya sudah dijauhi, maka kemungkinan besar dia tidak akan terjatuh ke dalam zina. Nah, namun kalau seandainya nggak dilarang sarana-sarananya, maka kemungkinan besar seorang itu bisa jatuh dalam zina. Ini luar biasa Pak ya. Jadi dalam Islam itu memang tindakan preventif didahulukan. Sebelum jatuh ke dalam kesyirikan, maka seluruh sarana-sarananya itu Allah haramkan. Apapun itu Pak ya. Nah, sehingga ulama membuat ya menyepakati sebuah kaidah ya kan. Ma la yatimmu bihil haram illa bihi fa haram ya. Ma la yatimmu bihil haram illa bihi fa haram. Ya. Tidaklah akan terjadi sempurnanya perbuatan haram kecuali dengannya, makanya itu hukumnya haram. Sarana itu hukumnya haram gitu. Walaupun hukum asalnya mubah. Makanya kalau seorang mufti berfatwa, maka lihat kondisi yang bertanya. Misalnya 2 orang Pak, boleh jadi jawabannya beda. Karena karakter 2 orang ini beda. Yang satu Pak, imannya lemah, ya, nggak bisa ngontrol iman. Nah, maka dia nanya, Pak, bagi saya hukum menggunakan HP ya Pak, bagi kamu haram. Kenapa? Karena kamu kalau pakai HP nggak dengar yang baik-baik, dengar yang buruk-buruk. Jadi bagi kamu haram itu hukumnya. Yang satunya kalau kamu boleh gitu ya, tapi jaga waktu saja. Karena yang satu ini memang dia sudah kuat imannya gitu Pak ya. Yang dia lihat itu adalah yang bermanfaat ya. Yang satunya enggak gitu ya. Mungkin dia baru hijrah gitu Pak ya. Atau baru belajar sholat gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tindakan pencegahan itu didahulukan oleh kita hendaknya. Ya. Kemudian yang kelima, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu dzalik. Ya, meninggalkan, menjauhi ya penyerupa terhadap orang-orang musyrik dalam ibadah dan perayaan-perayaan mereka,
meskipun nggak niat melakukan hal itu, meskipun kita tidak berniat untuk beribadah seperti ibadahnya orang musyrik atau merayakan perayaan mereka. Karena Rasul mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka nggak boleh Pak ya, kita tasyabbuh terhadap orang-orang musyrik dalam hal-hal yang melanggar syariat kita. Ini catatannya Pak ya. Kita dilarang tasyabbuh dengan orang musyrik dalam perkara yang melanggar syariat kita. Kecuali kan ada pula orang bilang, orang Yahudi kan pakai mobil juga Pak Ustaz, jadi nggak boleh pakai mobil. Itu bukan hal yang dilarang syariat. Itu bukan perkara ibadah, perkara id, ya kan? Itu perkara dunia. Perkara dunia itu boleh asalkan bermanfaat, ya Pak ya. Kemudian asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian yang keenam, anna dzabha lillahi fil makan alladhi yuzbahu fihi al-musyrikuna aw yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Sesungguhnya menyembelih kepada Allah. Ini Pak, ini niatnya menyembelih kepada Allah. Fil makan alladhi yuzbahu fihi al-musyrikun. Namun dia sembelih pada tempat yang orang-orang musyrik menyembelih. Tentu orang musyrik menyembelih kepada selain Allah gitu ya. Au yattakhidunahu mahallan li'idihim, atau orang musyrik menjadikan tempat itu sebagai tempat perayaan mereka. Maka ini termasuk maksiyah, perbuatan maksiat. Jadi nggak boleh, betul Pak ya. Jadi kalau kita ingin menyembelih Pak, termasuk ini menyembelih kurban. Karena menyembelih itu di sini adalah yang sifatnya taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah, yang sifatnya ta'abbud, ya, ta'abbudiyah, sifatnya ibadah. Jadi di tanah lapang itu Pak, harus tahu kita, tanah lapang itu steril dari menyembah perbuatan syirik gitu. Jadi di tempat tanah lapang kita nyembelih hewan itu, hendaknya di situ kita ketahui nggak pernah, ya kan, ada yang menyembelih kepada selain Allah sebelumnya. Kalau nggak tahu bagaimana Pak Ustadz, maka kita katakan ma'dzur, ya, ma'dzur bijah. Kalau dia nggak tahu maka dia ma'dzur, ya, diberikan udzur gitu ya. Karena apa? Karena nggak tahu. Kecuali kalau ada orang, jangan ya, di situ tempat dulu pernah orang memberikan tumbal, ya, atau sesajen. Sesajen itu termasuk Pak, itu menyembelih kepada selain Allah, walaupun dengan telur, ya kan? Karena itu syirik. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang luar biasa Pak ya, sesajen itu, ini luar biasa. Itu pengagungan, itu syirik yang nggak bisa ditolerir gitu ya. Ya. Walaupun dia itu dianggap sebagai budaya kan gitu. Karena memang syirik itu dari dulu Pak, budaya, dianggap sebagai budaya. Orang kafir Quraisy pun dulu gitu juga Pak, ya kan? Orang kafir Quraisy patungnya itu, ini adalah kebudayaan kami Muhammad. Mereka itu marah kepada Nabi Muhammad. Kenapa Pak? Karena diusik budaya mereka. Ya kan, cukuplah kami apa yang diwariskan oleh ayah-ayah kami kan gitu Pak ya. Ma wajadna alaihi abaana gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Memang seperti itu Pak. Orang kafir Quraisy pun dulu dalilnya seperti itu. Itu adalah budaya mereka. Maka budaya nggak bisa dijadikan pembenaran untuk membenarkan sebuah kesyirikan. Ya syirik, ya syirik. Mau itu namanya budaya, mau apa ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal itu nggak boleh kita toleransi Pak. Karena dalam Islam itu memang ada perkara yang kita boleh toleransi, ada yang enggak. Nah, kalau masalah khilafiyah, mu'tabarah, ya, ada yang baca basmalah, ya kan, ketika sholat ada yang disirkan, nah itu kita toleransi Pak ya. Iya, karena itu masalah khilafiyah, ya, ijtihadiyah, toleransi kita. Ini enggak, ini masalah syirik, kita toleransi juga, ya kan. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketujuh,
anna nadral ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi. Sesungguhnya nazar yang mengandung kemaksiatan tidak boleh ditunaikan, disempurnakan, dilakukan, dieksekusi gitu ya. Nazar tersebut. Misalkan kalau seandainya lulus anakku ya, saya akan pukul wajah bapak itu. Ini nggak boleh, ini maksiat. Apa hubungannya gitu ya? Ya saya kesal aja sama bapak itu, haram ya. Jangan ditunaikan. Misalkan Pak ya. Iya. Atau kalau saya lulus Pak ya, kalau seandainya saya lunas hutang saya, maka ya saya akan pergi ke bioskop. Jangan ya. Karena ke bioskop maksiat. Kok maksiat Ustaz? Iya. Ya. Karena di situ ya banyak perkara yang Allah haramkan. Ya. Ikhtilat ya. Ya. Kemudian apalah musik-musik yang ada di situ gitu Pak ya. Nah, ini. Apalagi syirik, ya kalau saya lulus ya saya mau ngalap berkah ke kuburan kiai ya kiai A lah gitu ya, maka nggak boleh ditunaikan. Nah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya di akhir hadis yang sebelumnya, fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada penunaian nazar ya terhadap hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang kedelapan, anna nadra alladhi la yamlikuhu an-nadhir ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa 'abda fulanin la wafa'a lahu. Sesungguhnya bernazar ya terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang bernazar. Jadi orang yang bernazar nih Pak, dia bernazar kepada sesuatu yang bukan punya dia, yang bukan milik dia. Seperti dia mengatakan lillahi alayya, wajib atasku untuk Allah, an a'tiqa, untuk supaya aku memerdekakan abda fulanin ya, budak si fulan. Yang mana budak si fulan ini punya si fulan, bukan punya dia. Nah, kalau dia yang merdekakan jadi punya dia gitu ya, marahlah si fulan itu gitu ya. Nah, maka itu nggak boleh. Maka beliau mengatakan la wafa'a lahu, tidak ada ya wafa ya, tidak ada baginya untuk menunaikan nazar yang seperti itu. Jadi nazar itu memang hal-hal yang berkaitan dengan kita atau hal-hal yang di bawah wewenang kita. Ya kalau seandainya ya anakku sembuh, saya sakit anaknya Pak ya, dari penyakitnya, saya jual kambing saya dan saya serahkan untuk makin miskin. Uang hasil penjualannya boleh gitu, karena kambing milik dia. Tapi kalau dia bilang kalau anakku sembuh ya, saya jual kambing tetangga sebelah nih. Ya marahlah tetangga sebelah, ini bukan punya dia. Ini Pak ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bernazar itu Pak memang sesuatu yang punya kita. Kemudian yang kesembilan, wujubul wafa'i bin nadri al-khali minal ma'siyah adakhilati tahta milkin nadir. Wajib menunaikan nazar yang mana yang pertama, nazar itu al-khali minal ma'siyah, bebas dari maksiat, enggak ada unsur maksiatnya gitu. Kemudian yang kedua, nazar itu masuk di bawah kepemilikan orang yang bernazar, bukan milik orang lain, milik dia Pak. Maka wajib mewujudkan nazar tersebut kalau terpenuhi. Namun nazar itu Pak ya, seperti pernah juga kami bahas, hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Kalau enggak bernazar lebih utama, karena makruh itu Pak tarkuhu ya yusabu ya, yusabu tarkuhu ya, diberikan pahala meninggalkannya itu ya, makruh hukum asalnya. Namun kalau tetap dilakukan memang enggak berdosa, namun menjadi wajib hukumnya kalau apa yang dia nazarkan itu terkabul. Namun hukum asal daripada nazar itu adalah makruh. Kenapa? Karena orang itu beribadah dia itu hitungan ya, dengan Allah.
Kalau seandainya anakku lulus ujian, saya puasa ya Allah. Kalau nggak lulus, ya nggak puasa dia kan. Jadi hitung-hitungan betul ya. Maka hukum asalnya itu ulama mengatakan hukumnya makruh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, itulah pembahasan kita pada bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru, bab yang setelahnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babun ya minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab ya termasuk perbuatan syirik bernazar kepada selain Allah. Apa? Oh, ada sekolah lagi ya? Oh iya, afwan ya. Iya. Kelewatan ya. Kemudian yang ke-10 ya, an-nadhra ibadatun. Sesungguhnya nazar itu adalah ibadah. Jadi nazar itu Pak ibadah mahdhah itu. Ya, ibadah. La yajuzu sarfuhu li ghairillah. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh ya diberikan kepada selain Allah. Maka hukumnya syirik. Kalau ada orang bernazar kepada selain Allah. Jadi bagaimana contoh nazar kepada selain Allah itu Pak? Contohnya seperti ini. Kalau seandainya anakku lulus ya, saya akan melepaskan nazarku di gunung apa gitu ya. Kalau di kampung saya Gunung Mulinang ya, karena gunung itu diyakini sakti Pak. Dia misalkan ada orang yang udah nikah nggak punya anak-anak, nggak dapat anak misalkan. Itu pergilah Malapeni kata orang kampung saya. Ayolah awak pai Malapeni awak kini kau kabuki Mulinang katanya. Jadi mungkin itu ya diyakini bisa menunaikan hajat orang yang lagi kesusahan. Nauzubillah ya. Itu syirik besar Pak, yang dikatakan kecil itu nauzubillah. Masih ada orang kampung kami itu yang meyakini itu. Mudah-mudahan mereka Allah beri hidayah ya Pak. Karena memang yang mengingatkan itu tidak ada Pak. Ya selama saya di kampung itu 1 tahun dulu ya Pak ya. Karena saya ini anak rantau. Ya, anak rantau Pak ya. Lahirnya di rantau. Namun dulu pernah sekolah di kampung 1 tahun. Ya. Itu kampung ayah saya ya, di Batang Kapas ya, pesisir selatan itu. Desanya desa kecil lagi, desa yang paling kecil gitu Pak. Yang paling mudik ya. Jadi memang di Batang Kapas itu Pak ada 2 daerah, namanya Ampe Kotomudi, ada Ampe Kotuili ya. Jadi desa orang tua saya itu di Ampe Kotomudi gitu. Nah, di desa yang paling kecil di Batang Kapas ya. Nah, nama desanya Pak Tarata Kampati. Mungkin Bapak pernah ya dengar itu desa orang ayah saya dia. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Masih ada ya keyakinan seperti itu Pak ya. Nauzubillahi min zalik. Nah, itu contoh ya, contoh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Babun bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk perbuatan syirik bernazar kepada selain Allah. Jadi ya nazar itu menjadi dosa besar. Yang pertama dosa besar yang selain syirik, yang kedua dosa besar syirik. Ya. Jadi apa bedanya Pak? Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Ya, ini perbedaan nazar syirik yang nazar dan nazar maksiyah. An-nadhru li ghairillah mithlu an yaqula, nazar kepada selain Allah, ini nazar syirik ya Pak ya. Seperti dia mengatakan li fulanin alayya nadhrun, bagi si fulan itu saya punya nazar. Jadi nazarnya itu niatnya memang untuk si fulan, bukan untuk Allah. Ya, li fulanin. Karena lam di situ lam takhsis, dia khususkan untuk si fulan, untuk tabligh. Dia sadarkan kepemilikan nazar itu untuk si fulan. Atau dia mengatakan li hadzal qabri alayya nadhrun, untuk kubur ini wajib saya menunaikan nazar. Jadi nazarku untuk kubur ini gitu ya.
bukan lillahi alayya nadrun lagi, bukan untuk Allah lagi. Nah, ini jelas syiriknya, Pak ya. Au li Jibril alayya nadrun, atau orang mengatakan, atau dia mengatakan, ya, saya punya kewajiban nazar li Jibril. Untuk siapa, Pak? Jibril. Syirik juga. Nah, yuridu bidzalika at-taqarruba ya ilaihim. Orang yang bernazar itu, dengan nazarnya ini itu dia ingin mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia bernazar kepadanya, untuknya. Jadi orang bernazar kepada Jibril syirik, ya, karena dia ingin mendekatkan dirinya dalam peribadahan kepada Jibril. Berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa ma asbaha zalika, dan yang semisal dengan contoh di atas, ya. Kemudian kata beliau, wal farqu bainahu wa bainan nadhr ma'siyah. Apa bedanya antara nazar syirik dengan nazar maksiat, gitu ya? Nah, kata beliau, anna nadhra li ghairillahi laisa lillahi aslan. Sesungguhnya nazar kepada selain Allah itu tidak untuk Allah, asalnya itu bukan untuk Allah. Enggak ada untuk Allah, gitu. Wa nadhrul ma'siyati lillah. Sedangkan nazar maksiat itu memang asalnya itu lillah, asalnya untuk Allah. Walakinnahu ala ma'siyatin min ma'asi, akan tetapi nazarnya itu di atas sesuatu yang maksiat dari maksiat-maksiat kepada Allah. Mislu ayyaqul, contoh ya, seseorang mengatakan lillahi alayya nadrun an af'ala kaza wa kaza min ma'asillah. Lillahi, tetap untuk Allah katanya. Nah, dia memang bernazar itu untuk Allah. Namun nazarnya itu, gitu ya, sesuatu yang maksiat. Nah, seperti lillahi alayya nadrun an af'ala kadza wa kadza min ma'siyatillah. Untuk Allah, ya, wajib atasku bernazar supaya aku melakukan perbuatan ini, ya, atau perbuatan itu dari perkara maksiat. Nah, contoh gini ya, saya memiliki nazar kepada Allah untuk memukul si Tuhan, gitu ya. Nah, ini dikatakan nazar maksiat. Kenapa? Ya, karena nazarnya itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Namun tidak nazar syirik itu. Kenapa? Karena dia masih mengatakan untuk Allah, niatnya masih untuk Allah. Itu kata beliau. Fayakunu nadru lillahi wal manzuru maksiyatun, ya, maksiatan, ya. Fayakunu nadru, sehingga nazarnya itu, ya, lillah, untuk Allah. Wal manzuru, dan yang dinazarkan itu maksiatan, adalah bentuk kemaksiatan. Apa ya? Itulah diantara perbedaan nazar maksiat dan nazar syirik. Jadi kesimpulannya, nazar maksiat itu, Pak, asalnya tetap untuk Allah, pelakunya meniatkan untuk Allah. Namun perkara yang dia nazarkan, al-manzur, yang dia nazarkan itu maksiat. Sedangkan nazar syirik itu adalah memang dia bernazar tidak ada karena Allah lagi, bukan billah lagi, ya. Nazar itu, ya, untuk selain Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri al-insan, ayat yang ke-7. Allah berfirman, mereka menunaikan nazar, ya. Ini pujian kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Dengan apa? Dengan mereka menunaikan nazarnya. Allah puji. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apapun yang telah kalian infakkan, dari infak apapun, gitu ya, atau yang kalian nazarkan dari nazar apapun, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'lamuhu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian kata beliau, pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Apa kesesuaian, korelasi bab ini, bab tentang di antara bentuk syirik itu bernazar kepada selain Allah. Jadi kaitannya dengan kitab tauhid apa?
Maka beliau menjawab menjelaskan annal musannif rahimahullah yubayyinu ya atau bayyana fihi naw'an min anwa'i syirk al-munafi lit-tauhid. Sesungguhnya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhid ini bayyana fihi menjelaskan di dalamnya naw'an satu jenis min anwa'i syirkil munafi lit-tauhid. Satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menafikan tauhid. Apa jenis syirik itu? Contoh syirik itu contohnya adalah wa huwa nadru li ghairillah. Contohnya itu adalah bernazar kepada selain Allah. Kenapa beliau jelaskan ini? Liyuhdara wa yujtanaba, untuk supaya dijadikan perkara yang membuat seorang itu hati-hati, menjadi peringatan untuknya, dan supaya wa yujtanab, supaya dijauhi perbuatan bernazar kepada selain Allah tersebut. Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesesuaian antara bab ini dengan kitab tauhid. Karena bab ini menjelaskan salah satu jenis dari jenis-jenis syirik itu, ya, yaitu bernazar kepada selain Allah, supaya seseorang itu menjadikan ini perhatian dalam dirinya sehingga dia tidak melakukannya, dan supaya dia menjauhi perbuatan dosa syirik ini, yaitu bernazar kepada selain Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baiklah hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu ya, mungkin kita cukupkan dulu di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan, kemudian bagi para Bapak Ibu sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.